Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Om Awan Channel. Kali ini kita ada di Koiri Bike Park. Saya ditemani oleh Madun. Om Madun. Om ya, jangan Bang ya. Ya. Jangan Bang, ntar jadi tukang sate. Om Madun ini dari Rodaling Bintaro. Bintaro. Nah, kita di sini mau nge-review produk yang keren banget nih Om. Ya, Produk ini ada finish line. finish line. Ada tiga. Ada 3 jenis ya? Iya, ada Ini, Om. 3 jenis. Dari shampoo. Ini dari Terus- samponya. Sampo yang mana? Shampoo yang ini, yang pink. Yang pink. Ini sampo buat nyuci nih ya? Ya, buat nyuci atau pas buat ngilangin debu aja juga Debu. bisa. Oh gitu. Jadi ini dicampur Jadi- air. Nah, kalau untuk cuci bisa dicampur air atau kalau misalnya males lagi cuci nih cuma sepeda debuan aja, bisa dimasukin ke spray gun, semprot langsung dilap pakai microfiber. Itu langsung bersih juga. Langsung bersih. Bedanya sama sabun colek apa atau sabun cuci piring apa? Om? Ini nggak ngerusak cat. Oh, Dan gitu. dia udah ada proteksi untuk UV dan paparan matahari yang berbahaya untuk frame. Saya baru tahu ada produk ini. Saya biasanya kalau nyuci udah Pakai sabun cuci piring. sabun colek, kalau sabun yang ada di Ya. rumah. Ternyata ada produk khusus dari Finish line Superman. untuk khusus memang untuk sepeda. Ini kalau untuk yang ukuran kayak gini berapa harganya Om? Kalau yang untuk satu paketnya dia di 300 ribuan. Satu paket tuh yang 3 ini ya. Nah, ada satu paket isi 3. Ada untuk pembersih rantai, sampo dan si lubrikannya. lubrikannya. Oke, kita bahas satu ya. Ini dari Yap. sampo. Jadi ternyata nggak cuma orang aja yang perlu sampo, sepeda pun perlu sepeda sampo pun nih ya. perlu. Ini namanya Finish Line Super Bike Wash Concentrate. Jadi ini Iya. concentrate ya. Iya. Jadi kalau mau nyucinya ini Tuang dituangin ke ke air, air, nanti pakai spons tinggal pakai gosok. spons tinggal Nah, gosok. Dan ini kelebihannya dia udah nggak akan rusak cat. Iya, betul. Dijamin nggak akan rusak dan dia ada pelindungnya ya. Iya, ada Oke, Om. protectionnya untuk UV dan paparan matahari yang berbahaya untuk cat. Buat segala macam jenis sepeda. Bisa. Segala macam jenis sepeda mau road bike, Mau road bike atau MTB. segala macam bisa. pokoknya bisa pakai ini ya. Oke. aman. Terus ya worth it lah Om, sepeda mahal-mahal ratusan juta, Iya. nyucinya pakai sabun cuci piring. Nah, besok catnya pudar deh. Makanya giliran catnya pudar, tapi biasanya Pusing pada di sendiri. ini Om, pada di laminating. Iya. Di laminating bisa juga Bisa nambah juga ya? proteksi itu. Nambah proteksi. Oke. Bahkan pasti ada bagian-bagian sepeda tuh yang nggak bisa dilaminating tuh sudut-sudutnya. Sudut-sudut yang mau nggak mau, ini masih bisa ya dijangkau biar pakai nanti ini ya. laminatingnya dilepas tuh nggak jadi belang. Nggak jadi Om. belang. Nah, Oke. Jadi itu juga Om. Ya. Kadang-kadang sepeda kita laminating tuh ya. Ya biar gitu ya. biar nggak kinclong. lecet-lecet. Giliran mau kita ganti, kita buka belang. Belang. Nah, Karena yang satunya nggak terproteksi nggak, sama ini. betul. Kalau pakai Finish Line Super Bike Wash ini, resiko belangnya belangnya berkurang Om. Oke. Ya. Ini satu kita taruh dulu. Sip. Nah, yang kedua nih Om. Ya ini yang penting juga. Ini apa nih? Ecotech. Nah, ini degreaser jatuhnya. Degreaser itu apa sih, Om? Maksudnya itu untuk menghilangkan dan mengangkat minyak dan kotoran yang nempel di rantai dan gear. Kita bersihin bagian kotor yang berminyak di gear, RD. Kalau ada FD Hah? di rantai itu udah pasti harus kita bersihin dulu pertama. Hah? Dan kedua baru pakai si shampoo. Kita cuci keseluruhan sepeda sekaligus ngilangin bekas minyak. Emang tujuannya dia ngilangin lemak-lemak yang ada di sini. Iya, betul. Jadi ketika dicuci jangan sampai dia nyiprat masuk Ke ke sini. disc brake. Jadi Disc disc brake-nya itu lebih tahan lama kalau nggak kena si minyak kan. Ini banyak juga kan kasus-kasusnya nggak tahu buat ngilangin kotoran di disc brake disemprot tuh pakai WD-40. Ujung-ujungnya bunyi sama los. Sama Bahaya los, ya. tuh kita main di track. Itu kan biasanya pemula kayak gitu. Om. Ah. Saya pernah ngalamin soalnya kayak gitu. Iya. Makanya Kalau idealnya nggak tahu ajar aja di kita sini cari pakai tahu. WD 40 nggak tahu malah tambah hancur. Iya, itu malah merusak semua Malah part merusak komponen dari disc brake. Gini ya, tadi selain tadi nyiprat terus ke nyiprat, kalau misalnya kita pakai kita langsung kasih oli lagi tanpa Langsung dibersih dikasih dulu, oli lagi. Ah. Biasanya di mountain bike itu kan kadang ada lumpur yang setelah pakai kita simpen sepedanya tuh, nanti dia mengeras. Nah itu ngerusak sealing rantai pada saat pindah dia kaku Om. Oh. Nah, itu juga menghambat perpindahan shifting kita. Shiftingnya. Efeknya ya kalau nggak rantainya putus, ya paling parah RD-nya ikut patah karena si rantainya kaku. Oke, ternyata signifikan juga ya. Apa Iya. ini ya? Kelihatannya sepele. Kelihatannya sepele. Yang bikin kaku tadi apa sih? Gimana Ini ceritanya? di link-linknya biasanya dia nggak bergerak fleksibel kayak gini. Kalau ini masih fleksibel Nah nih, ini masih bagus. fleksibel karena kan bersih belum ada lumpur atau kotoran. Apalagi dia kita mountain bike kadang ada akar segala macam gitu rumput ya. masuk ranting-ranting. Nah itu kan harus dibersihin dulu. Bersihin dulu. Ini produknya pakai Pakai Ecotech Ecotech degreaser. Degreaser ini. Degreaser. Nah, yang terakhir yang ini berarti ya? Ya, yang terakhir ini produknya yang lubrikan. Lubrikan. Nah, Lubrikan di sini ada dua yang macam yang kita dry. bawa. Ada dry sama yang wet loop. Bedanya apa nih?
Yang wet loop itu untuk penggunaan yang kondisi ekstrim, hujan atau panas yang benar-benar tinggi. Ini kan lubricant ini sebenarnya kan kayak pelumas ya? Ya, memang pelumasnya ini untuk melumasi rantai. Nah. Om, kalau di ini ya, kalau di grup-grup sepeda kita sering dengar tuh biasanya debatnya. Pakai apa sih lubricant? Pakai ini aja, Singer. Pakai Singer. Nah. Bedanya apa Singer itu? Bedanya kalau si Singer itu kita paling banyak lagi minyak jerantah. Bisa tapi juga harus ekstra Om. Nggak simpel penggunaannya. Kita harus tetes di kain dulu, terus digosok ke rantainya, dan itu harus dilap berkali-kali biar rantainya itu nggak terlalu basah. Kenapa yang membedakan Singer sama Finish Line itu apa? Nah, kalau si Singer ini kena panas dari gesek, si Singer kekurangannya ya, kena gesekan, dia mencair, jadi semakin basah. Oke. Nah, kalau si Finish Line keunggulannya dia nggak berubah konsentrasi kekentalan minyaknya dalam kondisi apapun. Stabil ya? Stabil. Jadi misalnya kita satu tetes di pin rantainya, ini dia nggak akan berubah jadi lebih cair lagi, lebih basah lagi, atau jadi pekat gitu, nggak berubah, dia tetap posisinya sama seperti kita awal tetes. Gitu tuh Om. Jadi udah perdebatannya udah kita tutup, perdebatan Singer cukup. Ya. Ini ternyata emang ada lebihnya. Iya. Ya bagaimanapun Ini ada poin plusnya, ada risetnya di sini, ada investasi yang dibikin buat ngembangin ini gitu ya. Betul. Pasti ada bedanya Mas Ada Singer. bedanya. Dan itu bedanya terutama di tingkat kekentalannya ini stabil ya. Stabil, dia nggak berubah. Jadi dia nggak berubah. Walaupun ini yang dry loop, dia nggak beresiko merusak ke bagian disc brake karena cipratan. Oke, nah, jadi terkecuali kita netesinnya over ya Om. Nah, itu terlalu basah jadi kan bisa nyiprat. Bisa dicontohin nggak? Gimana? Bisa. Ini yang kita pakai yang ini cara penggunaannya yang dry loop, yang wet loop atau dry loop semuanya sama. Kita tinggal dengan kondisi rantai atau gear yang udah bersih. Udah bersih tadi pakai ekotek tadi ya. Pakai ekotek tadi dan udah dicuci pakai shampoo. Nah, kita tinggal tetes gini aja nih Om. Kalau misalnya lagi waktu senggang, kita bisa tetes satu mata kayak gini. Nah, cukup satu tetes aja setiap pin rantainya. Nah, tapi kalau misalnya kita lagi butuh waktu agak ekstra cepat, bisa kayak gini. Gitu aja. Nah, kita sedikit tekan, jadi dia continue turun olinya, tinggal kita putar aja sampai titik awal kita beri tetesan si rantainya. Jadi menyeluruh semuanya terkena pelumas dari finish line. Oke. Nah, kayak gitu udah. Cara simpelnya cepatnya begitu ya? Iya, cara cepatnya sedikit ditekan biar dia turunnya nggak terlalu lama. Oke. Om Madun, ini kan tadi prosesnya dicuci dulu, pakai ekotek baru kasih lubrikannya. Nah, kalau misalnya kondisi tertentu kita nggak sempet nih, kita lihat udah kering, udah butuh dikasih lubrikan, kita belum cuci, itu gimana menurut Om Madun? Nah, kalau misal kondisinya mendesak sih kita kasih finish line langsung nggak apa-apa, dia bakalan tetap bisa lebih licin lagi, nggak jadi kaku rantainya. Nah, cuma kekurangannya pasti mungkin ada sisa pasir atau kotoran yang nempel, itu sedikit mengganggu di shifting kita. Oke. Cuma ya kalau kondisinya sudah benar-benar kering dan harus dilumasin, di kondisinya nggak memungkinkan untuk kita bersihkan dulu, ya kita langsung kasih ini, itu nggak apa-apa, tetap aman. Tetap aman ya. Nah, Om Madun, terakhir nih. Ini di sini ada yang dry, ada yang wet. Bedanya apa? Bedanya kalau yang wet ini udah pasti dengan kondisi basah, berlumpur, atau yang tadi saya bilang panas ekstrim, ini bisa pakai wet. Karena kalau kita pakai dengan panas ekstrim kita pakai dry, kondisinya kan dia setelah ditetes beberapa menit dia langsung mengering. Takutnya kita kehabisan pelumas sebelum sampai di tujuan. Nah, tapi kalau kita untuk penggunaan road bike atau bike to work itu dalam kota city trekking, itu kita pakai dry lebih enak lebih enak ya. Cukup karena setelah ditetes mengering, kadang kita kan malas lah selalu pakai padding ya kan, mau langsung pakai celana yang buat kita di kantor, jadi nggak cemong-cemong karena kita, karena rantainya dia udah kering. Jadi kalau kalau kita nggak mau beli mahal-mahal, harus beli yang wet, beli yang dry. Kalau buat MTB lebih rekomend yang wet. Ya, lebih rekomend wet. Terus juga kalau bike to work di kondisi musim hujan, ini lebih tahan. Ini lebih tahan. Om, ini mungkin tadi kan dilihat cuma rantainya doang. Sebenarnya kalau sprocket ini perlu nggak dirantain? Kalau sprocket dilubrikan itu nggak perlu Om, karena sebenarnya setelah kita tetes di rantai, kita shifting aja naik sampai ke atas sampai ke bawah, nanti dia otomatis kena pelumas. Karena kalau misalnya kita kasih pelumas di setiap mata sprocket, ini dia terlalu basah Om. Nah, itu yang tadi saya bilang di awal, pelumasannya over bisa nyiprat ke si disc brake. Jadi pelumasan itu cukup di rantai,
Atau kalau memang udah benar-benar kondisinya kering, cukup ditambah di engsel-engsel di bagian RD atau FD kita. Oke. Nah, biar si pergerakan si RD-nya juga jadi luwes. Ya, ini juga yang ini nih Om ya. Mungkin kesalahan umum juga. Ya. Kadang-kadang orang ininya dibasahin semua nih, biar nggak karat. Padahal nggak perlu. Kita dikasih di rantai aja, kita shifting ke atas, terus balikin lagi ke bawah, itu udah rata semua. Rata semuanya. Paling di engselnya, sistem gerak dari si RD-nya ini. RD-nya. Itu jadi biar RD-nya nggak kaku. Oke, Om. Knowledge dari Om Madun ini luar biasa. Ini kita baru bahas finish line, baru bahas ini aja kita udah bisa ngobrol banyak. Ya. Nanti kalau ada produk-produk terbaru dari Rodaling, kalau mau nyari ini di bisa Rodaling ya? Langsung datang ke outlet Rodaling Bintaro, Pamulang atau Tangerang Raya, atau di online-nya di website rodaling.com. Websitenya kita nggak ada di e-commerce ya. Oh, di e-commerce nggak ada ya? Nggak ada. Rodaling itu hanya di website. Jadi kalau misalnya ada yang mengatasnamakan Rodaling di e-commerce, abal-abal. Hati-hati penipuan. Ada penipuan. Baru tahu saya itu. Oke, ilmu baru lagi dong. Ternyata Rodaling itu nggak main di marketplace ya? Ya, dulu sempat ada kerjasama, tapi mungkin kurang berjalan. Jadi kita fokusnya sekarang di website aja, Om. Oke, websitenya ini satu paket 300, tapi saya bilang mungkin mahal murah itu relatif. Iya. Yang jelas kalau kita sayang kalau kita sayang sama sepeda, kita pakai produk yang lebih bagus. Yang lebih bagus. Thank you banget Om Madun sama-sama atas ilmunya. Demikian Om, sampai ketemu lagi di Om Awan channel berikutnya. Bikes for all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.